Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau lahir dengan nama asli Raden Maswardi Suryaningrat yang berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara tetap aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai seorang pendidik dari perguruan Taman Siswa, sebuah organisasi pendidikan pertama bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan formal. Atas jasa-jasanya, Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai sosok penting dalam dunia pendidikan Indonesia dan mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara atau dengan nama asli Raden Maswardi Suryaningrat lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga bangsawan Yogyakarta, yaitu bangsawan Kadipaten Pakualaman. Ki Hajar Dewantara merupakan putra dari pasangan Pangeran Suryodiningrat dan Raden Ayu Sandiah. Beliau berasal dari keluarga ningrat dengan kepribadian sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Pada pendidikan dasar, Ki Hajar Dewantara bersekolah di Europese Lager School atau sekolah dasar Belanda selama 7 tahun di Yogyakarta. Sekolah ini sebenarnya khusus bagi anak-anak keturunan Eropa, namun Ki Hajar Dewantara mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sini. Pasca lulus dari ELS, Ki Hajar Dewantara melanjutkan pendidikannya ke Stovia, sekolah khusus kedokteran, namun beliau tidak menyelesaikan studinya karena kesehatan yang memburuk. Ki Hajar Dewantara mulai berkarir sejak beliau menjadi wartawan dan penulis dari surat kabar seperti Set Yutomo, Mideng Java, dan The Express. Salah satu tulisan terkenal yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara adalah protesnya terhadap Belanda berjudul Als ik een Nederlander was, atau Andai Aku Seorang Belanda. Tulisan ini dimuat dalam surat kabar The Express tahun 1913 milik Doris Dekker bersama Doris Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Ketiganya mendirikan organisasi Indis Party, sebuah organisasi pergerakan memperjuangkan kemerdekaan. Partai ini bergerak dalam bidang politik yang bercita-cita kemerdekaan Indonesia. Akibat pergerakannya yang dianggap non-kooperatif, anggota-anggota Indis Party kemudian ditangkap dan diasingkan Belanda. Ki Hajar Dewantara diasingkan ke negeri Belanda. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara bersama dengan Dewes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indis Party. Partai ini beraliran nasionalisme Indonesia dan dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Ketiga pendirinya kemudian dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Indis Party sendiri didirikan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Saat hendak mendaftarkan Indis Party untuk mendapatkan status badan hukum, pemerintah kolonial Belanda menolak karena dianggap berpotensi membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk memberontak melawan pemerintah Belanda. Namun, beliau tidak berhenti sampai situ saja. Beliau mendirikan Komite Bumi Putra untuk melontarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Sekembalinya Ki Hajar Dewantara ke Indonesia pada September 1919, beliau bergabung dengan sekolah binaan saudaranya untuk mengajar. Pengalaman ini selanjutnya digunakan untuk membangun konsep mengajar untuk lembaga pendidikan yang akan beliau dirikan. Bersama rekan seperjuangannya, beliau mendirikan sebuah perguruan nasional yang
diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Didirikannya perguruan ini merupakan bentuk curahan cinta beliau untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Taman siswa dibentuk untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka dapat mencintai bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah air tempat mereka berpijak. Pada masa pembentukan taman siswa ini, Ki Hajar Dewantara yang saat itu berusia 40 tahun memutuskan untuk mengganti namanya dari Raden Masuwardi Surjaningrat menjadi nama yang kita kenal sampai saat ini. Beliau tidak ingin menggunakan gelar kebangsawannya karena ingin merasa lebih dekat dengan rakyat pribumi. Tidak hanya itu, Ki Hajar Dewantara juga menulis artikel "Seandainya Aku Seorang Belanda" dan "Satu untuk Semua, tapi Semua untuk Satu juga". Tulisan ini menyebabkan beliau ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Pulau Bangka. Tetapi De Westdekker dan Cipto Mangunkusumo memprotesnya. Akhirnya ketiganya diasingkan ke Belanda atas permintaan mereka sendiri. Pengasingan ini menjadi kesempatan untuk beliau memperdalam ilmu pendidikan untuk nantinya diimplementasikan di Indonesia. Cita-citanya memajukan kaum pribumi Indonesia berbuah dengan diperolehnya Europese Akte. Setelah merebut kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mulai membentuk kabinet beserta jajaran menterinya. Atas dedikasinya terhadap pendidikan rakyat pribumi selama ini, beliau diangkat sebagai Menteri Pengajaran pertama di Indonesia. Beliau juga menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1956. Tidak hanya itu, atas kontribusinya yang begitu besar dalam mengembangkan bidang pendidikan Indonesia, lahir beliau yang jatuh pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 April 1959. Beliau wafat di Padepokan Ki Hajar Dewantara dan dimakamkan di Tanah Wijaya Brata. Acara pemakaman beliau dipimpin langsung oleh Soeharto yang berperan sebagai inspektur upacara. Demokrasi yang kita adakan, misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan